Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari Mbak Nuna. Ini kisahnya keren banget, asli beneran. Keren banget dan ini asli nih, kisahnya keren banget, misterinya dapat banget. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horror on. Kebun singkong di belakang rumah mertuaku. Namaku Sinta. Sudah 2 bulan aku dan Mas Rangga menikah. Sejak pertama menyandang status istrinya, aku langsung diboyong ke desa tempat tinggalnya yang berada di kaki gunung. Aku yang lahir dan besar di wilayah pesisir dekat pantai sedikit mengalami culture shock atau kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan di sini. Hampir setiap malam aku terbangun, entah karena kebelet buang air kecil atau karena kaget mendengar suara-suara aneh. Seperti malam ini, aku sudah 3 kali bolak-balik ke sumur untuk buang air kecil karena cuaca di sini sangat dingin. Mas, ayo dong bangun, anterin pipis lagi. Aku menggoyang-goyangkan tubuh Mas Rangga, tapi dia bergeming. Sekali lagi aku coba bangunkan dia, karena rasanya sudah sangat kebelet, sudah di ujung. Mas, anterin aku pipis yuk. Bangun dong mas. Kali ini Mas Rangga merespon, tapi hanya mulutnya saja yang terbuka, matanya masih tertutup rapat, seperti ada lem perekat yang menempel di sana. Kamu pipisnya sendirian aja ya sayang. Mas ngantuk banget. Tadi kan udah dianterin, masa ke belakang terus? Suara Mas Rangga sudah terdengar berat oleh rasa kantuk. Aku pun menghela nafas panjang, merasa kasihan pada suamiku yang kelihatan sangat mengantuk, mungkin juga lelah dari tadi bolak-balik mengantarku ke sumur. Menyadari aku hanya bisa menahan pipis di cuaca normal, aku pun bergegas turun dari ranjang. Mana bisa aku menahannya? Tidak, dengan cuaca dingin di sini, bisa-bisa aku mengompol kalau ditahan lebih lama lagi. Keluar dari kamar, aku memeriksa keadaan sekitar, sepi sekali. Yang pasti, ibu dan bapak mertuaku sedang tidur di dalam kamarnya. Aku bergegas ke sumur yang letaknya berada di luar rumah, terpisah jarak sekitar 4 meter saja sebenarnya, akan tetapi kanan dan di kirinya dikelilingi kebun kosong yang ditumbuhi banyak pohon pisang, membuat suasana menjadi semakin seram. Ya, nyaliku harus sebesar gentong air di rumah ini kalau mau jadi menantu dan istri di sini. Ngomong-ngomong, memang gentong air punya ibu mertuaku ini berukuran sangat besar. Beruntung aku tidak perlu mengambilnya dengan ember karena sudah terisi otomatis dari sumber air pegunungan. Hanya tinggal buka penutup saluran air yang terbuat dari plastik, lalu keluarlah air asli pegunungan yang sejuk dan masih bersih alami. Aku sudah berada di pintu paling belakang di rumah ini. Kubuka cepat karena sudah tidak tahan ingin buang hajat kecil. Seketika, hembusan angin malam menyapu wajahku. Rasanya kaget sekali karena seperti disentuh oleh tangan. Benar-benar perlu penyesuaian diri lebih keras lagi untuk tinggal di daerah pegunungan seperti ini. Aku langsung melangkahkan kaki setelah menutup pintu dapur. Tidak ingin menoleh ke kanan ataupun ke kiri, takut jika ada sesuatu yang muncul dan aku akan ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang, tolong jangan ganggu. Aku bergumam terus-menerus demi menghalau rasa takutku. Sesampainya di dalam kamar mandi, aku pun langsung menuntaskan hajat buang air kecil dan rasanya lega sekali, tidak terperi.
Seperti menahan sesuatu yang melelahkan lalu berhasil kita keluarkan. Plong. Dan yang jadi masalah saat ini adalah aku harus kembali melewati 4 meter lahan terbuka yang diapit 2 peta kebun kosong untuk bisa kembali ke dalam rumah. Tapi, apa aku terlihat ada pilihan lain? Tidak mungkin aku berdiam diri di dalam sumur sampai pagi atau menunggu sampai salah satu penghuni rumah datang ke sini. Entah ibu atau bapak mertuaku atau Mas Rangga yang saat ini sedang terlelap. Tidak bisa. Aku harus memberanikan diri sekali lagi. Bismillah, ucapku dalam hati. Kubuka pintu kamar mandi yang terbuat dari papan dan seng. Bunyinya langsung membuat nyaliku menciut karena terdengar sangat horor di tengah malam seperti ini. Di luar sepi sekali, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Aneh. Tadi sewaktu aku baru keluar dari rumah, ada tiupan angin yang membuat dedaunan saling bergesekan. Tapi sekarang sama sekali tidak ada. Keadaan ganjil itu membuatku penasaran dan entah didorong rasa ingin tahu yang besar atau aslinya aku memang bodoh. Kepalaku menoleh ke kanan seolah sedang memeriksa keadaan. Mataku menangkap barisan pohon pisang di tengah kegelapan malam yang membuat hati ini berdesir karena setiap batang pohon pisang tampak berwarna terang atau putih. Begitu kontras dengan suasana malam yang gelap, apalagi di desa yang masih minim pencahayaannya. Astagfirullah, kaget. Aku mengira ada pocong yang berdiri di kebun sebelah kanan, namun aku langsung mengoreksinya dan benar. Itu bukan pocong, melainkan barisan pohon pisang. Tapi tidak cukup sekali. Aku mengulangi perbuatanku. Aku menoleh ke arah kiri, memeriksa keadaan seolah lupa kalau aku ini penakut. Bagaimana kalau betul-betul muncul hantu dan sejenisnya? Apa iya aku bisa kuat lari? Jangan-jangan malah pingsan di sini. Terlanjur, aku sudah menoleh ke arah kiri. Kebun di sebelah sini hanya ada sedikit pohon pisang, sisanya tanaman singkong, jadi terlihat lebih bersih dan luas. Alhamdulillah, aman. Aku bersyukur dalam hati karena tidak ada penampakan seperti yang aku takutkan. Aku lanjut berjalan. Karena suasana semakin seram di luar sini, tidak ada setan yang muncul bukan berarti rasa takutku jadi hilang. Justru semakin meningkat karena aku memang belum aman. Ya, belum. Selama aku belum mencapai pintu dan masuk ke dalam rumah, itu artinya aku belum aman. Baru berjalan sekitar 5 langkah, ada bunyi kecipak air di dalam sumur, seperti suara orang yang mengambil air menggunakan gayung. Apa-apaan ini? Di sini kan tidak ada orang lain selainku. Lalu siapa yang ada di kamar mandi? Lagi-lagi aku masih setia dengan kebodohan yang kupelihara sejak tadi. Aku malah berhenti lalu menoleh ke arah belakang. Seketika suara itu hilang. Aku pun jadi ragu. Jangan-jangan tadi aku salah dengar. Repot. Memang repot memiliki karakter dan jiwa petualang seperti ini. Seharusnya aku lari saja, bukannya malah berhenti. Jiwa-jiwa petualang itu juga yang membuatku menerima pinangan dari Mas Rangga. Ya, aku ingin mencoba suasana baru dengan tinggal di daerah pegunungan. Dan saat kembali berjalan, tidak ada suara apapun lagi hingga aku berhasil masuk ke dalam rumah. Hanya saja ketika aku hendak menutup pintu, sekilas aku melihat bayangan seseorang yang berjalan tampak sangat jelas. Sosok yang berjalan itu di mataku. Aku bahkan bisa mendeskripsikannya dengan cukup detail. Seorang laki-laki memakai sarung dan baju koko putih lengkap dengan peci hitam. Sarungnya dia jinjing sedikit ke atas, mungkin agar memudahkannya dalam berjalan. Tapi kemana tujuan orang itu? Bukankah di belakang sana hanya ada kebun kosong? Apakah dia pemilik kebun? Ya, itu kebun yang gue bilang rapi dan luas tadi. Dia berjalan ke arah sana. Aku pun langsung menutup pintu karena mendadak leherku terasa berat. Sakit sekali. Bahkan kepalaku menjadi pusing. Apa aku terlalu lama di luar? Sampai-sampai aku masuk angin, pikirku. Sampai di kamar, aku pun memijat-mijat leherku, bergantian ke atas kening karena kepalaku masih sakit. Mungkin karena aku berisik dengan aktivitas pijat memijat ini, Mas Rangga pun akhirnya terbangun. Sayang,
"Kamu ngapain?" tanya Mas Rangga dengan wajahnya yang sudah tidak sengantuk tadi. "Gak tahu, kayaknya masuk angin deh," jawabku singkat. "Oh sini, Mas tahu obatnya apa?" kata Mas Rangga yang kini sudah dalam posisi duduk. Aku sedikit heran kenapa rasa kantuknya bisa hilang dengan cepat. Padahal tadi Mas Rangga kesulitan membuka matanya saat aku meminta tolong diantarkan ke sumur. Tapi biarlah, mungkin dia kasihan melihat istrinya kesakitan. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengerok atau mengerik badanku. "Sini, buka bajunya," ucap Mas Rangga. Aku pun menurut dan menanggalkan kaos lengan panjangku. Tiba-tiba saja, tanpa aba-aba, Mas Rangga langsung melakukan sesuatu yang di luar perkiraanku. Mas, tanganku coba menahan dada Mas Rangga karena posisinya sudah sangat dekat. "Ah, kenapa?" katanya mau diobatin. Tanganku disingkirkan olehnya. Lalu yang terjadi selanjutnya, Mas Rangga sudah berkutat dengan aktivitas biologisnya. Aku yang sedikit kecewa karena mengira akan dikerok hanya bisa pasrah. Kalau menolak, nanti Mas Rangga yang kecewa mungkin juga marah, dan aku tidak mau ambil resiko bertengkar di tengah malam buta. Keesokan harinya, aku mandi tepat saat azan subuh berkumandang, dan setelah 2 bulan tinggal di sini, aku baru sadar ternyata badanku tidak terlalu kuat terhadap cuaca dingin. Setiap selesai mandi, aku pun langsung terserang dingin sampai menggigil. Efeknya bahkan sampai ke dalam telapak tangan serta kaki, rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Maka dari itu, ibu mertuaku menyarankan untuk merebus air hangat sebelum mandi. Meskipun tetap saja selesai mandi dengan air hangat, aku akan kembali diserang hawa dingin dan menggigil. Tapi tidak sehebat sewaktu aku mandi dengan air dingin. Selesai mandi dan sholat, aku memilih bantu-bantu di dapur. Alasannya ya karena ada tungku api, sehingga aku bisa sekalian menghangatkan diri. Sementara itu, ibu mertuaku biasanya menyapu halaman rumah, lalu lanjut menyiapkan sarapan yang selesai aku masak. Tidak ada acara makan bersama di dalam keluarga ini. Siapa yang sudah lapar, boleh makan duluan. Saat suasana rumah agak sepi karena bapak mertuaku sudah pergi ke sawah, ada beberapa warga dan tetangga yang berdatangan ke rumah. Aku sedang di kamar melipat baju, jadi tidak tahu berapa jumlah mereka, tapi aku bisa mendengar dengan jelas percakapan ibu-ibu itu karena berkumpul di teras rumah yang letaknya berdampingan dengan kamarku. "Pak Rohim, ternyata bukan kabur atau pulang kampung. Dia itu hilang." Suara pertama dari seorang wanita. Aku yakin itu bukan suara ibu mertuaku karena aku sudah hafal dengan suaranya. "Masa iya? Siapa yang mau nyulik orang tua kayak gitu?" Suara kedua juga bukan dari suara ibu mertuaku. "Ya nggak tahu juga, diculik atau diapain, intinya sih hilang itu si Pak Rohim. Orang tas sama baju-bajunya masih ada di masjid. Kalau pulang ya harusnya dibawa sebagian." Ini suara ibu-ibu yang pertama yang bicara tadi. "Ya, orang pulang kampung itu kan nggak harus bawa barang banyak-banyak. Apalagi laki-laki, kan nggak seribet kita-kita ini perempuan. Yang kalau pergi-pergi harus bawa baju ganti, bawa makanan, bawa bekal. Cemilan juga nanti dibawa." Kali ini baru suara ibu mertuaku. "Lah iya bener, belum bawa gincu buat merah-merah bibir ya bu." Terus mikirin oleh-oleh itu paling nomor satu, biar ndak jadi buah bibir orang-orang sekampung. Pertanyaan setuju dari orang terakhir yang bicara berhasil membuat gelak tawa terdengar riuh di teras rumah Mas Rangga. Tidak lama, ibu-ibu itu satu persatu pamit undur diri. Sudah tradisi, kalau menjelang azan zuhur, para istri akan sibuk di dapur menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya yang pulang dari ladang ataupun sawah. Aku pun ikut menyusul ibu mertua di dapur, membantunya membuatkan teh manis hangat kesukaan bapak mertua. "Bu, suara azannya kok beda ya? Yang ini lebih merdu." Sudah biasa dengar suara Pak Rohim azan jadi agak lain," kataku seraya menajamkan pendengaran. Telingaku coba fokus mengamati suara lantunan azan. Tiba-tiba, ibu mertuaku menjatuhkan piring yang ada di tangannya, berhamburanlah isinya, yakni nasi yang sudah disiram kuah sayur bening. "Bu, ibu kenapa?" Aku langsung menghampiri ibu mertuaku, membantunya mengelap tangannya yang nampak gemetar.
Bu, duduk dulu bu. Aku menarik kursi kayu agar ibu mertuaku bisa duduk sementara aku membersihkan pecahan piring dan isinya yang tumpah. Kamu makan dulu saja ya, Sin. Ibu mau istirahat di kamar. Kupandangi punggung ibu mertuaku yang berjalan dengan meninggalkan aku sendirian di dapur. Tumben, ibu tidak bicara apa-apa. Biasanya ibu akan berpesan ini dan itu karena aku masih terbilang baru di rumah ini, jadi harus menyesuaikan diri dan belajar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan anggota keluarga ini. Akhirnya, aku coba berpikir sejenak, mengamati apa yang kurang atau belum dikerjakan ibu. Karena sebentar lagi bapak mertuaku pulang, dia pasti perlu disiapkan makanan dan minuman. Setelah bapaknya Mas Rangga pulang, aku hanya bilang kalau ibu sedang tidak enak badan dan menceritakan sedikit kejadian piring pecah. Tidak kusangka, bapak juga terkaget-kaget kala mendengar ceritaku. Dia bahkan terbatuk-batuk sampai berhenti makan. Di sini aku rasa menjadi tidak enak sendiri. Kenapa sebenarnya mereka? Apa mungkin satunya sakit dan yang lainnya juga ikut merasa sakit? Sungguh pasangan yang romantis sekali. Tapi aku jadi sedih seandainya bapak juga ikut sakit. Ya, selama jadi menantu di rumah ini, kedua orang tua Mas Rangga sudah sangat baik terhadapku. Mas Rangga punya pekerjaan sendiri, jadi ia tidak ikut bekerja di ladang dan hal itu membuatnya belum pulang. Biasanya dia baru sampai di rumah sore hari. Aku lihat bapak menyusul ibu ke kamar. Sesaat setelah aku kembali ke dapur untuk membereskan sisa makan bapak, ibu mertuaku lalu memanggilku. Sin, kamu ke warungnya Pak Haji ya, belikan beras sama minyak. Ucap ibu mertuaku sambil memberikan uang untuk belanja. Warung Pak Haji Idris ya bu? Tanyaku coba memastikan. Iya, jawab ibu mertuaku. Kulihat wajahnya masih lesu. Kekuatannya seolah tersedot oleh sesuatu. Padahal tadi pagi kondisinya masih sehat dan bugar. Bahkan ketika kami berdua masak untuk makan siang, ibu masih terlihat baik-baik saja. Aku bergegas mengambil jilbab dan kardigan. Di sepanjang jalan ada saja ibu-ibu yang masih menjadikan aku buah bibir. Walaupun aku sedang berjalan, tetap saja suara-suara mereka terdengar dan rata-rata isi obrolan mereka membicarakan parasku. Itu menantunya Bu Ida, istrinya si Rangga itu. Iya tahu, wajahnya masih kelihatan kayak anak SMA ya. Dikira mah dulu anak si Titin yang bungsu. Gak taunya istrinya si Rangga. Pinter juga si Rangga nyari istrinya. Nurut lagi katanya. Diajak tinggal di dusun ya mau. Ya rezekinya si Rangga berarti. Ya begitulah selentingan yang kerap aku dengar setiap kali melintas di jalan yang kebetulan ada gerombolan ibu-ibu. Aku pun hanya bisa berusaha bersikap sopan dengan melemparkan senyuman, berusaha seramah mungkin pada mereka. Sesampainya di warung Pak Haji Idris, aku dilayani oleh seseorang yang kemarin membuatku agak kurang nyaman. Di dalam hatiku, ingin sekali pergi dan mencari warung lain, tapi sudah terlanjur sampai di depan sini. Terlebih, toko sembako yang di sini terbilang paling lengkap dan harganya juga murah. Mbak lagi, mau beli apa mbak? Tanya pemuda yang sekarang jadi daftar orang paling kuhindari di desa ini. Bukan karena dia bersikap kurang ajar atau tidak sopan. Justru dia terlalu ramah untuk ukuran penjaga toko. Meskipun dia anak dari pemiliknya, yakni Haji Idris sendiri, seharusnya dia bersikap biasa saja. Apalagi dengan wajah yang cukup tampan, akan banyak wanita single yang salting meleleh dibuatnya. Beruntung aku udah nikah, jadi aku bisa mengendalikan diri. Ini aja mbak, tanya pemuda itu lagi. Iya, jawabku cepat. Ini mbak, dapat bonus karena sudah belanja di sini terus. Dia lalu menyerahkan sebungkus coklat. Ragu-ragu, aku belum berani menerimanya. Ambil aja mbak, ini gratis. Dia masih mengulurkan tangannya. Ya, aku bukan tidak suka mendapat gratisan. Hanya saja coklat ini tidak dijual di toko sembako ayahnya. Biasanya makanan seperti ini hanya ada di minimarket yang ada di daerah perkotaan atau di desa tapi sudah banyak penduduknya. Bukan di dusun dekat kaki gunung seperti ini. Bingung sekali aku dibuatnya. Apa sopan kalau aku menolaknya? Tapi senyumnya terlihat tulus. Belum lagi sorot matanya yang hangat.
Iya, makasih. Aku akhirnya menerima coklat hadiah itu yang katanya bonus karena sudah belanja banyak. Buru-buru, aku melangkah pergi meninggalkan toko sembako itu karena sadar aku adalah istri orang. Tidak baik berlama-lama di dekat laki-laki yang bukan muhrimnya. Sesampainya di rumah, aku menyimpan coklat hadiah pemberian pemuda itu. Kuletakkan di kamar karena ibu dan bapak pasti tidak suka makan coklat. Kupikir, buat nanti saja kalau Mas Rangga sudah pulang. Malam hari, keadaan di desa yang biasanya tenang berubah menjadi ramai. Banyak warga mulai mencari keberadaan Pak Rohim setelah mendapat kabar dari pihak keluarganya yang mengatakan jika Pak Rohim tidak ada di kampungnya. Wah, berarti benar dugaan kita selama ini. Pak Rohim diculik, kata seorang bapak-bapak. Diculik apa? Genderuwo, wewe gombel, saut yang lainnya. Yang udah tahu, pokoknya kita cari saja sampai ketemu. Ayo, hampir semua orang yang berjenis kelamin laki-laki turun untuk mencari keberadaan Pak Rohim. Tidak terkecuali Mas Rangga, minus bapak mertuaku yang memang sedang sakit di rumah. Aku tadi sempat ke balai desa bersama Mas Rangga, melihat kerumunan orang, tapi saat semua membubarkan diri untuk mencari Pak Rohim, aku pun pulang dengan berjalan kaki sendirian. Di saat melewati jalanan sepi yang terdapat jembatan kecil, mendadak aku mendengar seseorang berjalan di belakangku. Aku refleks menoleh karena suaranya tiba-tiba saja datang. Bukankah sejak tadi aku berjalan sendirian? Dari mana datangnya orang ini di belakangku? Tampak seseorang tengah berdiri tepat 2 meter di belakangku. Aku lihat wajahnya menunduk, membuatku ikut melihat ke bawah. Dia seolah memberitahuku kalau satu sandalnya hilang. Hatiku mulai tidak enak. Kenapa ada bapak-bapak berjalan di malam hari dengan satu sandal saja? Dan kenapa dia berhenti tepat setelah aku menoleh? Kalau dia manusia normal, harusnya tetap berjalan dan melewatiku saja kan? Aku menelan ludah karena rasa takut kini mulai menyerangku. Tepat saat aku berhasil merekam dengan jelas bentuk dan warna sandal yang dipakainya, bapak-bapak itu mengangkat wajahnya. Rohim, aku sangat terkejut. Sampai-sampai suaraku tidak keluar dengan jelas. Mungkin tertahan di kerongkongan saking terkejutnya. Hanya beberapa detik setelah aku mengedipkan mata, sosok Pak Rohim menghilang. Astagfirullah, tadi itu siapa? Pak Rohim atau hantu? Aku berdiri sendirian di tengah kegelapan diserang rasa takut yang kian memuncak. Tiba-tiba saja seseorang datang dengan sepeda motornya. Dia melintasi jembatan kecil yang tadi belum sempat aku lalui karena terhenti oleh sosok mirip Pak Rohim. Loh Mbak, lagi ngapain di sini? Rupanya orang yang berkendara dengan sepeda motor itu adalah pemuda penjaga toko, anak dari Pak Haji Idris. Dia sempat-sempatnya berhenti dan menyapaku. Tapi aku bersyukur karena aku memang sedang ketakutan sekali. Mas, tolong saya, kataku dengan wajah tegang. Iya, kenapa Mbak? Tanya pemuda itu dengan wajah yang berubah jadi mode serius. Tidak biasanya, dia terlihat seperti laki-laki dewasa. Maksudku, biasanya dia tampak ramah dan kurang maco. Saya minta ditolong antar sampai ke rumah bisa ndak Mas? Tanyaku dengan wajah memelas. Entah apa yang difikirkan oleh pemuda itu, aku tidak terlalu memperdulikannya. Yang terpenting, aku ingin segera sampai di rumah. Kami berdua pun akhirnya berboncengan dengan sepeda motor hingga tiba di depan rumah mertuaku. Tidak lupa kuucapkan terima kasih. Sesaat sebelum masuk, tidak kusangka pemuda itu juga menungguku cukup lama hanya untuk memastikan aku sudah berada di dalam rumah. Aku yang mengintip lewat jendela sempat ketahuan oleh pemuda itu, tapi dia hanya tersenyum tipis seraya menyalakan mesin motornya. Pak, Bu, Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam, tapi di rumah sangat sepi. Apa mungkin bapak dan ibu mertuaku sudah tidur? Aku coba ketuk pintu kamarnya untuk memastikan tidak ada sautan. Aku pun berjalan ke belakang, barangkali ada ibu atau bapak mertuaku di sana, tapi pintu dapur dalam keadaan terkunci. Itu artinya mereka tidak sedang berada di sumur. Aku yang sejak tadi kehausan, ditambah habis mengalami kejadian kurang menyenangkan di dekat jembatan kecil, mengambil gelas untuk minum air putih. Selesai minum, aku mendengar suara seperti orang yang baru menuntaskan dahaga, lalu minum saking hausnya. Tapi itu suara siapa? Siapa yang kehausan dan minum air?
Cuma aku sendiri saja. Bu, Pak, aku mengeraskan suara. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau memang benar ada makhluk gaib di dalam rumah ini, aku harus segera mengusirnya. Tapi bagaimana caranya? Apa aku saja yang pergi daripada ketakutan seperti ini? Seandainya ada bapak atau ibu mertuaku, pastinya aku tidak akan setakut ini. Di mana sebenarnya mereka? Apa benar mereka berdua sudah tidur? Saat aku berusaha mencari tahu keberadaan ibu dan bapaknya Mas Rangga, aku melihat sebuah sandal di kolong meja ruang tamu. Aku ingat dengan jelas bentuk dan warna sandal ini. Ya, ini milik Pak Rohim. Aku melihatnya sewaktu ia berdiri di dekat jembatan kecil. Tapi yang punya sandal seperti ini kan banyak. Apa mungkin ini punya Pak Rohim? Lagi pula sosok Pak Rohim yang membuntutiku di jembatan kan belum pasti itu Pak Rohim. Mungkin saja itu setan atau demit. Tapi yang jelas ini bukan sandal kepunyaan bapak mertuaku, apalagi Mas Rangga. Sandal slop laki-laki berwarna kemasan ini terlalu kuno dan antik. Tidak banyak dijual bebas, apalagi dipakai oleh masyarakat zaman sekarang. Walaupun memang bapak juga termasuk orang tua, tapi aku hafal sandal jepit yang dipakainya, sedangkan yang ini modelnya slop. Aku mengambilnya, lalu dengan tergesa-gesa membuangnya ke dapur, ku masukkan ke dalam tempat sampah, karena memang hanya tertinggal satu. Sudah ku cari pasangannya di kolong meja ataupun di sela-sela kursi, tetap tidak ketemu. Setelah itu, aku pun mencuci tangan dengan air di dalam gentong besar. Entah bagaimana caranya, mataku terpaku pada kunci pintu dapur yang kini terbuka. Siapa yang membukanya? Bukankah tadi aku kesini untuk minum dan kondisinya masih terkunci? Kubuka pintu dapur karena lagi-lagi rasa penasaran mendorongku untuk mencari tahu. Pintu sudah dibuka sebagian. Aku melongokkan kepala keluar dan langsung dikagetkan kemunculan seseorang yang berjalan ke arah kebun belakang rumah. Penampilannya sama seperti sosok laki-laki yang kulihat belum lama ini. Bajunya berwarna putih, dia memakai peci hitam. Dan yang paling khas adalah jalannya yang selalu mengangkat sebagian sarungnya. Tapi anehnya, kenapa dia selalu berjalan ke arah kebun itu lagi? Kebun yang ditanami singkong dan beberapa pohon pisang. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia pemilik kebun itu? Sebaiknya besok aku tanyakan saja pada ibu mertuaku siapa sebenarnya pemilik kebun singkong itu. Malam semakin larut, tapi Mas Rangga belum juga pulang. Ibu dan bapak mertuaku juga masih di kamar. Aku heran, kenapa mereka tidak mau keluar? Apa mereka masih sakit? Tadi aku mendengar suara batuk-batuk dari dalam kamar mereka. Pukul 11 malam, Mas Rangga belum juga pulang. Mungkin dia tidak pulang karena memang harus membantu warga mencari keberadaan Pak Rohim. Kuputuskan mengunci pintu ruang tamu, tapi baru saja aku membalikan badan, terdengar suara ketukan pintu. Aku langsung senang, mengira jika Mas Rangga lah yang sudah pulang. Akan tetapi saat dibuka aku malah tercengang kala melihat ibu dan bapak mertuaku berdiri di sana. Kamu udah apa-apa kan, Sin? Ibu tinggal sendirian. Tadi ibu sama bapak itu keluar bantuin warga nyari Pak Rohim. Ucapan ibu mertuaku membuat lemas lutut ini. Aku gemetar karena diserang rasa takut. Bapak dan ibunya Mas Rangga lalu duduk di ruang tamu. Terlihat mereka sangat kelelahan, bahkan keringat bercucuran di wajah keduanya. Mereka pasti tidak begitu memperhatikan ekspresi ketakutanku karena sibuk menyeka keringat. Dan terlihat jelas sekali kalau kedua mertuaku ini sangat kecapean. Entah apa saja yang mereka lakukan semalaman ini dan seberapa jauh mereka berjalan menyusuri lembah dan sawah serta perbukitan untuk bisa menemukan Pak Rohim. Aku melirik ke arah kamar ibu mertuaku yang masih dalam keadaan tertutup rapat pintunya. Jantungku berdetak kencang mengingat suara batuk-batuk dari dalam sana. Serangkaian peristiwa aneh ini berhasil membuatku tidak bisa tidur semalaman. Dan hingga keesokan harinya aku masih belum tidur karena Mas Rangga juga belum pulang. Pagi ini aku membersihkan halaman belakang dan tanpa sengaja aku mengamati kebun singkong itu. Ada rasa penasaran setiap aku melihat ke arah sana, seperti ada sesuatu yang membuatku betah berlama-lama menatap kesunyian kebun itu. Yang pasti, sosok laki-laki berjalan dengan pakaian khas untuk pergi sholat serta cara berjalannya terpatri jelas di dalam kepalaku ini.
Aku menghela nafas dalam-dalam, lalu masuk ke dapur untuk mengambil tempat sampah yang isinya akan kubakar bersama dedaunan kering di halaman belakang. Namun, betapa terkejutnya aku kala melihat sandal slop yang semalam kebuang itu tidak ada. Mustahil. Mustahil jika dibakar atau dibuang karena isi sampahnya masih penuh. Itu artinya belum ada siapapun yang membuang sampah di rumah ini. Apalagi ini masih pagi. Mas Rangga tidak di rumah, ibu dan bapak mertuaku juga tidak mungkin membuangnya. Aku pasti tahu, kalau isi sampah ini sudah dibuang pastinya kosong dan bersih. Dengan masih diselimuti berbagai pikiran aneh tentang rentetan kejadian yang aku alami akhir-akhir ini, aku memutuskan segera pergi membakar sampah agar bisa pergi dari area dekat kebun singkong itu. Rasanya sudah sangat pusing, ditambah lagi aku yang belum tidur semalaman. Siang harinya, di dalam kamar mertuaku, aku mendengar Mas Rangga sedang berdiskusi dengan ibunya. Mungkin ini pembicaraan rahasia antara ibu dan anak saja. Jadi, aku memutuskan untuk kembali ke kamar. Tapi, sempat aku mendengar kata kamarnya yang diucapkan ibu mertuaku berulang-ulang. Kamarnya yang di masjid. Ya, aku tidak salah dengar. Yang terakhir ini malahan jelas sekali tertangkap indera pendengaranku, dan yang mengucapkannya adalah ibu mertuaku. Berarti kemungkinan besar mereka sedang membicarakan tentang Pak Rohim. Sebab orang yang tinggal di masjid ya hanya Pak Rohim saja. Sejenak aku menarik nafas. Tidak kusangka, mereka juga sangat mengkhawatirkan laki-laki tua itu. Ya, biar bagaimanapun, Pak Rohim memang orang baik. Dan terpenting, Pak Rohim merupakan perantauan, jadi banyak yang menaruh iba padanya. Sore hari sebelum maghrib, aku kembali disuruh ibu mertuaku ke toko sembako milik Haji Idris. Di sana, aku tidak menemukan pemuda yang semalam mengantarku. Ada sebersit rasa syukur karena tidak harus menahan malu akibat kejadian semalam. Sungguh, aku terpaksa meminta bantuannya. Jika tidak, aku tidak tahu apakah aku bisa sampai di rumah tanpa gangguan makhluk halus atau justru diikuti sosok mirip Pak Rohim sampai ke rumah. Ketika berjalan pulang, aku melintasi jembatan kecil itu lagi. Keadaan di sini memang sangat sepi. Tidak hanya malam hari, pagi dan siang hari pun sama. Saat sedang berhati-hati karena terus teringat kejadian mengerikan semalam, aku dikejutkan oleh suara yang datang tiba-tiba. "Mbak, habis belanja ya?" Ya, rupanya pemuda penjaga toko sembako itu dia berdiri di sisi jembatan yang ada pohon mangganya. Jadi, sejak tadi dia sembunyi di sini. Atau aku yang tidak melihatnya karena terlalu takut menoleh ke kanan dan kiri akibat masih teringat peristiwa semalam. Aku diam tidak menjawab. Ada perasaan yang aneh datang menyusup di hatiku. Rasanya lebih tenang dan aman mengetahui jika dia ada di sini. Kok diem aja, Mbak? Mbak, kalau masih takut, jangan keluar malam-malam dulu. Apalagi habis ada kasus orang hilang, Pak Rohim merebut masjid. Jadi, mbaknya harus lebih waspada. Entah kenapa, senyumnya begitu tulus di mataku. Aneh saja, orang setampan ini hanya bersikap baik padaku, tapi tahu dari mana kalau dia baik padaku saja? Bisa jadi memang sudah bawaan lahir sikapnya semanis ini pada semua orang. Mbak, jangan diem aja. Kalau masih takut, ayo saya anterin sampai ke rumah. Gak usah mas, gak usah, makasih. Aku langsung bergegas pergi meninggalkan pemuda baik hati itu, yang bahkan belum aku ketahui namanya. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian pun mulai berdatangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Semua warga berbondong-bondong ke area masjid tempat di mana Pak Rohim selama ini tinggal, karena di sanalah lokasi pertama yang dikunjungi oleh pihak kepolisian. Aku terkejut kalau melihat pemuda penjaga toko itu sangat aktif memberikan informasi pada pihak yang berwajib. Kuperhatikan lagi, gestur tubuhnya mirip ketika aku sedang ketakutan dan minta tolong diantar pulang malam itu. Dia terlihat lebih tegas, terkesan pintar dan gagah. Dari kabar yang aku dengar, anak Pak Haji Idris ini adalah lulusan sarjana pertanian, tapi sudah 1 tahun ini pulang ke kampung halamannya setelah 2 tahun bekerja di salah satu perusahaan besar yang ada di ibu kota Jakarta.
Berbeda sekali melihatnya di sini. Biasanya dia ramah, bersikap lembut dan manis di depanku. Aku terus saja melihat ke arahnya dan sesuatu tiba-tiba mengejutkanku saat itu. Bapak mertuaku juga ikut diwawancarai. Mungkin saja keterangan beberapa warga dianggap penting guna memudahkan pencarian. Jadi, aku pun tetap berdiri di sana sampai semuanya selesai. Hari berganti malam. Namun, pihak kepolisian masih belum membubarkan diri. Suasana desa pun menjadi terkesan berbahaya atas kehadiran mereka. Semua warga menjadi takut untuk keluar malam, tapi tidak dengan bapak dan ibu mertuaku. Aku lihat mereka sudah bersiap akan pergi. "Pak, Bu, mau kemana?" tanyaku. "Eh, Bapak dan ibu mau ke Haji Idris. Kamu di rumah saja ya." Aku pun mengangguk pasrah. Malam ini, Mas Rangga juga masih belum pulang kerja. Dia pun tidak memberi kabar atau alasan kenapa sampai pulang telat. Jadilah aku sendirian di dalam rumah ini. Aku pun kembali dihantui rasa takut karena setiap kali aku sendirian ada saja kejadian-kejadian aneh yang menimpaku dan tepat di saat aku ketakutan terdengar suara ketukan pintu. Aku mencoba lebih berhati-hati dengan membuka tirai dan mengintip di jendela sebelum membukakan pintu. Seseorang yang tidak asing kini sudah berdiri di depan rumahku. Dia juga terlihat mengucapkan salam. Hal itu membuatku yakin kalau yang ada di luar sana bukanlah hantu ataupun setan. Kubuka pintu sembari menjawab salamnya. "Waalaikumsalam. Kamu sendirian di rumah?" tanyanya setelah aku membukakan pintu. Aku menjawab dengan anggukan kepala. "Boleh saya masuk?" Dia meminta izin tapi setengah memaksa. Mukanya terlihat sangat serius kali ini. Aku pun membuka pintu lebar-lebar sebagai tanda setuju, tapi dia malah menutupnya rapat setelah kami berdua masuk. Aku sampai terdiam kaget dengan mata melotot karena takut. Pemuda anak Pak Haji Idris ini memiliki niat jahat. "Tolong jangan takut. Saya cuma mau bicara sama kamu." Dia segera mengambil sikap tegas melihatku yang mulai ketakutan. Aku masih diam menunggunya menjelaskan apa yang dimaksud bicara denganku. "Tolong izinkan saya bertanya. Apakah kamu terlibat atas pembunuhan Pak Rohim?" Seketika mataku kembali terbelalak mendengar pertanyaannya yang mengerikan. "Pihak kepolisian sudah menemukan bukti-bukti yang mengarah pada Bu Ida dan suaminya, juga keterlibatan Rangga atas menghilangnya Pak Rohim. Saya sangat khawatir kalau kamu sampai terseret kasus ini, karena saya yakin kamu adalah orang baik." Apa apa maksudnya? Aku menangis mendengarkan pemuda ini berbicara. "Sudah dikumpulkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Pak Rohim itu dibunuh oleh kedua orang tua Rangga, dan sekarang mereka semua dalam pengejaran pihak kepolisian." Aku kembali meneteskan air mata kala mendengar ucapannya. Maaf, maaf kalau saya membuat kamu menangis, tapi memang kamu harus segera diberitahu sebelum warga yang memberitahukan kamu, karena mereka juga belum tahu fakta ini. Hanya saya dan ayah saya yang diizinkan untuk tahu tentang perkembangan kasus ini. Setiap ucapannya semakin membuatku menangis, tapi sekaligus penasaran hingga aku pun melontarkan pertanyaan kepadanya. Kenapa Kenapa polisi hanya bicara pada keluarga ayah kamu saja? Apa yang kalian ketahui tentang kedua mertuaku?" Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. "Karena ini adalah kesalahan ayah saya. Dia telah berbuat zolim." "Maksudnya?" tanyaku. "Ayahku berencana memberikan Pak Rohim sebidang lahan yang biasa digarap oleh ayahnya Rangga. Itu semua sebagai hadiah atas kesetiaan menjadi merbot masjid selama 12 tahun ini. Nah, hal itu rupanya menimbulkan kecemburuan di hati ayah mertuamu. Mungkin ayahku berpikir selama ini dia sudah cukup baik dengan mengizinkan lahannya dikelola oleh Bu Ida dan suaminya tanpa meminta bagi hasil sepeser pun. Jadi, dia sama sekali tidak berpikir tindakannya akan menyakiti hati ayahnya Rangga."
Aku hanya bisa menangis dan menangis saja mendengarkan setiap fakta yang diungkapkan pemuda ini. Bagai disambar petir di siang hari, aku menerima takdir Tuhan ini dengan perasaan terluka yang amat parah. Keesokan harinya, kebun singkong belakang rumah digali oleh warga dan juga pihak kepolisian. Rupanya jasad Pak Rohim dikubur di sana oleh Mas Rangga dan juga ayahnya. Saat ditemukan, aku melihat satu buah sandal slop masih terpasang di kakinya, sedangkan satunya lagi dipegang oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Ya, mereka menemukan sandal slop itu di dekat jembatan kecil tempat di mana aku diikuti hantu Pak Rohim. Dari penelusuran mereka, diketahui bahwa Pak Rohim sedang mencuci kaki di parit yang berada di bawah jembatan kecil. Di sanalah ayah mertuaku yang pertama kali memukul korban sewaktu mengeksekusi. Ayah mertuaku ini dibantu oleh istrinya, tapi saat akan menguburkannya, Mas Rangga juga terlibat. Di sini aku pun baru teringat kenapa sosok bapak-bapak yang 2 kali ketemui di belakang rumah berjalan mengangkat sarung itu adalah ciri khas dari Pak Rohim. Dia memiliki kebiasaan seperti itu di setiap berjalan. Rupanya rangkaian kejadian mistis yang aku alami adalah petunjuk yang dikirimkan kepadaku. Aku benar-benar terpukul atas kejadian mengerikan ini. Aku hanya bisa mengurung diri di dalam rumah karena malu dan juga masih dihantui rasa takut. 5 hari kemudian, aku yang masih tinggal di rumah Mas Rangga dikejutkan oleh kedatangan keluarga Haji Idris. Ada Pak Haji Idris sendiri, istrinya, dan juga anak laki-lakinya si penjaga toko. Nak Sinta, ibu datang ke sini karena khawatir dengan keadaan kamu. Karena dari yang ibu dengar, pihak keluarga kamu itu belum bisa datang untuk menjemput. Jadi, ibu dan bapak berinisiatif datang ke sini. Suara lembut milik istri dari Pak Haji Idris membuatku nyaman dan tidak terlalu canggung. Dan kalau Nak Sinta tidak keberatan, kami akan antarkan Nak Sinta pulang ke rumah selama menunggu kabar sidang pertama hingga putusan hakim. Daripada terus di sini, kami khawatir sekali dengan kondisi Nak Sinta. Ya, aku tentu saja setuju dengan usulan itu karena aku sendiri memang sudah tidak betah berada di dalam rumah ini. Terlalu banyak kejadian mengerikan dan aku masih belum bisa memaafkan kesalahan Mas Rangga dan kedua orang tuanya. Sampai tiba waktu yang kutunggu-tunggu itu, aku pun terkejut. Kupikir yang akan mengantarkan aku pulang adalah Haji Idris dan istrinya. Ternyata hanya anaknya seorang. Ya, dia adalah pemuda penjaga toko sembako itu. Apa boleh buat? Aku tidak bisa protes karena aku memang sudah sangat ingin pulang. Di sepanjang perjalanan, pemuda baik hati itu terus berusaha membuat suasana menjadi hangat agar aku nyaman. Tapi aku sendiri masih trauma dengan kenyataan pahit ini. Jadi aku pun hanya menjawab seperlunya setiap pertanyaan yang dilontarkan olehnya. Selebihnya, aku banyak melamun dan merenung. Oh, jadi nama kamu Sinta? Tanya pemuda itu. Dia mengemudi dalam kecepatan sedang sejak pertama kali kami berangkat. Tidak pernah sekalipun ia mengebut. Aku mengangguk setelah menjawab, "Iya, kalau nama saya Fahri." Katanya lagi, beberapa kali mobil yang kami kendarai berhenti untuk sekedar membeli makanan. Tapi aku sedang tidak memiliki nafsu makan. Aku hanya ingin cepat sampai di rumah. Sampai mobil yang dikendarai pemuda bernama Fahri sampai di halaman rumah sederhana milikku, aku masih belum banyak merespons obrolannya. Jarak tempuh yang memakan waktu kurang lebih 7 jam membuat kami sampai di rumahku tepat saat azan Isya berkumandang. Ibu dan bapakku menyambut kedatanganku dengan berurayan air mata. Sanak saudara juga tetangga yang sudah mendengar kabar buruk itu ikut prihatin pada nasibku. Setelah keadaan mulai tenang, Fahri pun diajak makan malam oleh anggota keluargaku. Dan tidak kusangka dia setuju. Benar-benar sikap yang penuh kerendah hatian yang dimilikinya tidak dibuat-buat. Aku yakin dia hanya sedang berusaha menghormati keluargaku saja karena bisa saja dia memilih makan di luar dengan menu makanan yang lebih enak plus suasana yang nyaman. Selesai makan, Fahri pun lalu pamit karena memang hari sudah malam.
Apa tidak menginap saja, Nak? Ada kamar kosong di depan. Tanya bapakku. Terima kasih, Pak. Saya masih ada pekerjaan yang belum selesai. Yang terpenting saya sudah tahu alamatnya rumah Sinta. Sontak perkataan Fahri membuat aku dan keluargaku terkejut. Maksudnya, maksudnya bagaimana ya, Nafari? Tanya bapakku lagi. Oh, enggak, maksud saya sewaktu-waktu kan kalau saya dan keluarga mau mengunjungi Sinta, saya sudah tahu alamatnya. Jawaban Fahri justru menambah bingung kami semua yang ada di rumah sederhana milik orang tuaku. Ya, kami semua bingung dan bertanya-tanya untuk apa keluarga Pak Haji Idris datang ke sini. Ah, begitu ya, Nak. Ya sudah, kami semua nitip salam untuk kedua orang tua Nafari. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya selama anak kami Sinta tinggal di sana. Bapakku akhirnya mengakhiri perjumpaan kami dengan Fahri. Tapi sebelum pergi, Fahri rupanya masih ingin bicara denganku. Dia berjalan mendekat, membuat orang-orang yang melihatku merasakan keanehan. Jangankan mereka, aku sendiri merasa sama bingungnya. Mau apa Fahri sekarang? Saya pamit dulu. Kamu jaga diri baik-baik ya. Ucapannya membuatku merasa malu sekaligus aneh. Seolah tidak cukup, dia juga menitipkan pesan aneh kepada bapakku. Pak, tolong jaga Sinta ya. Baik, Nak, pasti Bapak jaga orang anak Bapak sendiri. Ya sudah, terima kasih Anak Fahri. Bapak merangkul Fahri dan dibalas pelukan erat oleh pemuda tampan yang ku kenal sebagai penjaga toko sembako itu. Memang aneh, tapi tidak bisa kupungkiri. Ada rasa haru kala melihat mereka berdua berpelukan. Semuanya melambaikan tangan saat mobil Fahri meninggalkan halaman rumah. Hanya aku yang masih berdiri tanpa ekspresi menatap kepergiannya. Akan tetapi, di dalam hatiku terucap sebuah doa, semoga Fahri selamat sampai tujuan. Hati-hati ya, Mas penjaga toko sembako, gumamku dalam hati. Selesai, wow, luar biasa. Kisah yang asli keren banget ini kisah. Jadi ini salah satu kisah dari Mbak Nuna. Jadi kisah dari Mbak Nuna ya yang menurut saya terwow ini dari Mbak Nuna yang ini nih. Jadi keren banget, misterinya dapet dan apa ya endingnya wah parah. Plot twistnya dapet. Saya nggak nyangka loh, nggak nyangka akan begitu dan endingnya bikin baper ya. Jadi kok kayak mungkin sebagian penonton juga ada yang berharap kalau Fahri sama Sinta nih jadian ya, mungkin ya, karena saya juga kebawa alur ya tuh akhirnya. Tapi ya sayang di akhirnya tidak disebutkan, hanya tatapan saja. Mas-mas penjaga toko sembako. Waduh, itu keren juga sih buat judul harusnya. Mas-mas penjaga toko sembako. Dan Mbak Nuna keren banget di sini. Saya suka ya sama alur yang seperti ini. Endingnya tidak terduga dan motifnya masuk akal banget ya. Jadi ketika dia membunuh atas satu dasar permasalahan tanah, karena memang tanah di sini sering kali ya terjadi kasus pembunuhan atau apa hanya masalah tanah, karena memang ya urusan perut lah ya ujung-ujungnya. Dan nggak nyangka banget ternyata sekeluarga tuh terkait ya, sekeluarga itu berperan dan Mas Rangga sendiri suami dari Sinta ternyata turut serta dalam proses penguburannya. Jadi ya otomatis lah keciduk juga. Dan overall keren banget kisahnya Mbak Nuna, misterinya dapet, romansanya dapet, dan apa ya, Pak Rohim itu kalau sendal itu yang tadi dibicarakan sandal slop itu saya mengarahnya itu sandal lili ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya sandal lili itu sandal slop orang zaman dulu, kakek-kakek zaman dulu itu yang warnanya apa ya, kayak dari plastik mencilak gitu ya. Ada warna-warni sih emang dia, tapi lebih banyak kalau orang tua warna gelap ya, warna coklat. Kalau saya yakin sih itu sandal lili sih. Dan semoga teman-teman para penikmat pecinta horor terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat yang suka dengan video barusan, boleh diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-temannya atau saudara-saudaranya yang lain agar bisa ikut terhibur. Buat yang punya komentar lain silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun punya pendapat lain ataupun hanya sekedar saling menyapa, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya atau yang sudah gabung lama ternyata belum klik tombol subscribe,
Yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Ekstrim ini. Kami upload di setiap malam, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan. Bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kesalahan, mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.